Kalau yang tidak punya lisensi, mereka nggak tahu bagaimana cara mengajarkan, bagaimana melatih pemainnya. Benar kan? Betul, Coach. Cuman berdasarkan pengalaman dulu, saya dilatihnya begini. Iya. Kan begitu jadi jatuhnya. Tapi kalau dia ikut kursus kan dia tahu proses-prosesnya seperti apa. Dan ilmu yang dulu juga nggak mungkin dilupain Iya. gitu aja, pasti dipakai. Dulu ya dulu, sekarangnya sekarang gitu kan. Gitu loh. Benar nggak? Betul. Besok pasti ada perbedaan lagi. ada Besok upgrade pasti lagi. ada upgrade-nya lagi. Itu yang paling penting. Hai sobatnya futsal. Penelisih kali ini Wanpuh berkenan ngobrol-ngobrol langsung bareng mantan pelatih terbaik futsal Indonesia. Dan pelatih ini banyak juga ditakuti oleh pelatih-pelatih di futsal Indonesia. Siapakah dia? Yaitu Coach Andri Pesio, yang Halo. biasa disapa Andri Irawan. Apa kabar nih, Coach? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya Buya, Coach. Iya, saya Andri Irawan. Oke. Kalau ngomongin soal biodata beliau pasti banyak di Google maupun di Wikipedia manapun, ataupun Instagramnya beliau mungkin ada. Tapi kenapa sih nama Andri Pesio itu ada? Ini waktu zaman SMA ya. SMA, Coach? Waktu zaman SMA tuh saya sekolah di Ragunan. Ragunan. Jadi khusus olahragawan. Oke. Ya, jadi di sana banyak lah panggilan-panggilan, nama-nama panggilan gitu. Nah, kebetulan waktu itu rame Piala Dunia, Piala Eropa dari pemain-pemain dari Rumania. Nah, itu kan. Itu salah satunya lah. Itu salah satu clue. Saya nggak bisa jelasin secara detail ya. Dan akhirnya muncullah nama Pesio Iya, tersebut. betul. Oke. Oke. Nah, sekarang ini lagi sibuk apa, Coach? Ya, yang pasti musim pandemi seperti ini ya Oke. banyak ngajar di secara online ya. Oke, betul. Ya, PJJ. PJJ betul. PJJ, belajar jarak jauh. Iya betul. Ya, jadi kondisinya seperti ini loh. Betul. Ya, banyak melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya, tidak terkecuali yang lain ya. Tapi satu, Oke, kalau apa lagi kursus memang harus ada tatap muka dan iya, ketemu langsung ya. kalau yang namanya kursus kepelatihan memang wajib tatap muka. Oke. Ya, kalau cuman dengan online, dengan webinar dan lain sebagainya, ya itu saya rasa kurang kena ya. Kalau cuma media WhatsApp ataupun Iya, Zoom ya. betul. Oke. Nah, nih Coach. Ini sedikit menarik nih pertanyaan nih Coach. Sebelum menjadi coach timnas futsal Indonesia, coach ini tuh gimana sih caranya supaya dikenal oleh khalayak ramai, gimana tuh, Coach? Sebenarnya sih target saya atau cita-cita saya tidak dikenal khalayak orang banyak. Tapi terkenal, Coach. Nah, masalahnya itu. Dan ditakutin juga sama pelatih-pelatih yang lain. Artinya gini, kalau kita mau meningkatkan penampilan kita, bukan penampilan secara lifestyle ya, Oke. tapi penampilan kita secara Intelektual mungkin. kepelatihan. Oh, kepelatihan. Penampilan secara kepelatihan ya memang harus benar-benar upgrade ilmu. Ya, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu memang harus upgrade ilmu. Oke. Ini permasalahannya cuma satu, banyak pelatih-pelatih kita yang Betul. cuma stop sampai di situ saja. Ya, merasa puas yang kadang puas dengan juara antara SMA betul. kan ya, itulah whatever lah, saya nggak bisa sebutin. Yang jelas kalau merasa puas sampai di situ ya sudah selesai. Yes, jadi saya berharap semua pelatih yang ada di Indonesia bukannya berlomba-lomba untuk bersaing, maksudnya berlomba-lomba untuk meningkatkan penampilannya, meningkatkan skillnya di dalam melatih gitu. Itu yang paling penting poin-poinnya. Bukan saya mau dikenal khalayak orang banyak, enggak, memang kondisinya saya harus meningkatkan gitu. Jadi jadi pada saat setelah saya pensiun jadi pemain tim nasional itu di 2008, satu tahun saya melatih untuk klub profesional. 2009 itu saya sudah alhamdulillah bawa Elektrik PLN juara. Luar biasa. Tahun kedua saya jadi seorang pelatih, masuk di runner up. Nah, tahun ketiga di Elektrik PLN juga tim yang sama runner up juga gitu. Jadi 3 tahun berturut-turut, 2009, 2010, 2011 finalis di Elektrik PLN Liga Profesional. Hanya di 2009 saja Liga Profesional Indonesia ya, Coach? Iya, Liga Profesional Indonesia. Tapi yang jelas saya setiap tahunnya itu ada perubahan-perubahan. 80% ganti pemain, 20% itu yang bertahan di musim yang lalu. Nah, itu. Dari situ track record itu saya direkomendasikan ada pada saat itu ya Badan Futsal Nasional. Sebelum FFI.
Badan Futsal Nasional ya untuk jadi pelatih tim nasional. Oke. Dan pada saat itu sempat kita di presentasi di kantor PSSI pada saat itu. Nah, kita presentasi ada beberapa pelatih juga, teman-teman juga ya. Itu menjabarkan salah satu track recordnya coach. Semua program latihan Oke. dan lain sebagainya. Jadi memang ada panelis di sana. Wah, luar biasa. Anggota Exco PSSI, terus teman-teman juga ada hadir di situ Iya. gitu. Jadi ya mereka bisa menilai. Nah, disitulah mulainya untuk saya di nasional tim. Mulailah coach Andriawan ataupun coach Andri Pesu ini dikenal oleh khalayak ramai. Luar biasa, Tobut. Oke. Nah, di zaman coach Andri ini, fasilitas apa sih yang diberikan kepada para atlet futsal Indonesia? Lapangan aja yang gratis. Lapangan aja yang gratis. Artinya gini, ya, kalau kita mau berbicara perbedaan antara dulu dengan sekarang, Nah, memang sekarang kan zamannya Kensuke. ya, memang saya pikir nggak fair lah, Oke. nggak fair. Pada saat itu memang kita ada minim persiapan, Berarti itu minim kalau bisa dibilang tahun berapa tuh, Coach? 2011, 2011 ya? 12, 13, 14, Ah. 15 itu saya stop, 16, 17 Januari akhir lah. Jadi nggak begitu, nggak setiap tahun enggak. Oh. Jadi ada beberapa tahun lengkap lagi. Lengkap lagi. Dipecat, masukin lagi. Nah, itu kondisinya seperti itu. Memang nggak fair lah. Zaman dulu dengan zaman sekarang memang nggak fair. Nggak fair-nya di Nggak fairnya tuh kalau zaman dulu kan terbatas untuk semua fasilitas. contoh kayak Lapangan dan lain sebagainya. Kalau perlengkapan sekarang, yang lain ya? ya, kalau sekarang kan lapangan sudah banyak. Iya, betul. Di masing-masing provinsi paling nggak punya satu lapangan internasional. Kalau dulu susah sekali. Jangan kan provinsi, per daerah pun, per RW ada lapangan Makanya saya futsal. bilang kalau dibandingkan dulu dengan sekarang itu nggak fair namanya. Iya. Kecuali kalau dulu banyak lapangan yang internasional, nah dibandingkan mungkin bisa gitu. Tapi fasilitas apa yang terlalu signifikan? yang pasti ya lapangan Lapangan aja. pada saat itu memang kita masih berkoordinasi dengan PSSI. Oke. Kita masih mengandalkan PSSI untuk masalah aparel, brand dan lain sebagainya. Kita memang butuh itu, tapi memang itu juga minim. Oh. Nah, terus yang berikutnya ya bicara tentang ya dulu masih ini ya, masih zamannya futsal berkembang ya di kita. Belum ada yang pada namanya tahun 2011 nih. ya kalau minta maaf kalau bicara tentang salary nggak seperti sekarang lah. Tapi sekali lagi saya bukannya mau membedakan A B C D-nya gitu. Nggak, sekali lagi nggak fair lah kasarnya gitu ya. Oke, siap. Tapi kalau memang kondisinya seperti itu secara kacamata bisa dibilang memang berbeda gitu. Berbeda ya. Nah, tapi sekali lagi kalau kata kuncinya membedakan itu nggak fair saya. Oh. Karena biar bagaimanapun yang namanya berkembang setiap tahun itu pasti akan berkembang, akan maju. Lebih baik, gitu. lebih baik lagi ya. Makanya futsal sekarang di Indonesia ini makin tahun itu ada perkembangan. Nah, setuju. Kalau dulu, Ya, mungkin secara di luar teknis ya, non teknisnya. Kalau dulu nggak bicara masalah sosial media, Ya. at least contoh kecil di YouTube masih sedikit sekali. Yang menyebarkan Pertandingan informasi. futsal ya. Informasi tentang khususnya di Iya. olahraga futsal ini. Sedikit sekali. Kalau sekarang kita buka YouTube keluar futsal, pertandingan futsal. Jadi kita bisa pelajari. Sekarang sudah bisa nonton Liga Spanyol. Nah, jadi kalau bicara tentang non teknisnya memang banyak gitu. Dulu kita nggak punya, kita nggak ada referensi untuk bagaimana berlatih futsal, Iya. bagaimana menganalisa futsal gitu. Nah kalau sekarang Udah gampang sudah ya? banyak sekali, makanya semakin hari semakin tahun futsal Indonesia itu berkembang dan bisa dibilang maju gitu loh. Nah berkaitan dengan Kensuke datang ke sini memang masih tahapnya tim nasional kita atau liga kita tuh memang masih agak sedikit di bawah daripada yang sekarang. Tapi paling tidak pelatih kita banyak yang sudah mulai upgrade ilmunya. Nah, Berhubungan dengan apa? Kursus futsal di Indonesia sudah mulai berjalan, AFC level 1, AFC level 2 dan sebagainya. Berarti kan upgrade ilmunya sudah ada. Gitu. dan fasilitas Jadi untuk upgrade ilmu pun juga iya, ada. itu udah ada. Itu dari 2000 at least dari 2014 15 itu sudah ada gitu. Sudah ada pegangan kita. Oke. Gitu. Jadi makanya kalau dibilang setiap tahunnya liga kita maju ya memang maju. Kenapa? Karena
setiap pelatih itu punya punya apa ya, punya sesuatu yang bisa di-upgrade, Oke. yang bisa dipelajari gitu loh. Kan nggak hanya dengan satu orang saja, tapi bagaimana kalau dia nonton video pertandingan terus dianalisa. Apalagi sekarang pelatih-pelatih banyak yang sudah pintar potong video. Nah, itu. Iya. Banyak banget tuh potongan-potongan video di Iya, YouTube tuh kayak betul. misalnya contoh kayak strategi menyerang, Iya. strategi bertahan. Ya, betul. Olahraga yang Kalau dulu sekali lagi, kalau dulu mah nggak ada, kita belajar dari mana? Ya udah, belajar yang ada aja. iya. Gitu. Pakai fasilitas yang ada. Yang ada aja. Nah, sekarang didukung dengan sosial media, terutama di pertandingan-pertandingan dan lain sebagainya. Nah, sekarang pelatih-pelatih sudah ikut kursus juga gitu kan. Nah, pada saat kursus pun sudah dibuka wawasannya. Jangan cuma itu aja mempelajari, tapi yang lain pun harus dipelajari. Oke. Dan kurikulum kursus kita itu juga paling tidak ada peningkatan. Yang dibutuhkan di futsal sekarang tuh apa sih? Nah, itulah yang kita pelajari di kursus itu Yang gitu kita loh. kembangkan itu. Kalau dulu kan nggak ada kursus, ya main futsal ya gitu-gitu aja gitu kan. Oke. Berarti banyak juga ya yang berbeda Coach ya. Dari Banyak. segi teknologi, Banyak. fasilitas, Betul. dan segi pembelajaran Ya. untuk masing-masing pelatih maupun masing-masing pemain individualnya. Betul. Oke, Coach. Lanjut nih, Coach ya. Apakah ada kriteria khusus nih dalam Coach Andri memilih pemain futsal ataupun atlet? Yang pasti ada ya, yang pasti ada. Dan disitulah yang membedakan dulu dengan sekarang sekali lagi. Masalah itu ya, masalah itu. Artinya kalau dulu kita nggak punya bakunya. Nah, sekarang sudah ada bakunya. Dari mana? Dari AFC kursusnya itu. Itu ada 6 kriterianya gitu. Iya, apa sih? Yang Biar bicara sobot-sobot pada Ya. mengerti nih nanti. ya, penonton ya. saya nggak bisa menjelaskan satu persatu biar mereka penasaran dan mereka bisa ikut kursusnya. Nah, permukaannya ini, Coach. Oke. Yang paling penting adalah satu hal. Iya, apa tuh, Coach? Aggression. Agresi. Agresi, oke. Iya, agresi. Satu aja saya kasih bocoran. Bocoran satu nih, limanya nanti ambil kursus AFC level 1. Nah, nanti saya akan bahas tuh. Ada pelatih-pelatih yang diwawancara nggak butuh lisensi, nggak butuh itu harusnya datang ke sini nih. Kita rukiah sama-sama gitu. Iya. jadi ya nggak, maksud saya bukan saya tidak ada tendensi apa-apa. Saya mengajak semuanya kalangan futsal di Indonesia, ayo sama-sama kita memajukan. Nah, Dari sisi pemain-pemain, dari sisi pelatih-pelatih, dari sisi yang lain gitu. supaya untuk menjadi lebih baik juga. Betul. Sangat ini luar biasa. Oke. Nah nih Coach, masuk ke permasalahan Coach. Permasalahan apa yang kerap terjadi saat Coach Andri menangani usia dini? Kan biasanya usia dini tuh masih suka main, masih suka kadang dibilang A, ngeyel gitu pengennya, ke Z langsung ke Z. Memang Gimana cara bicara tentang usia pembinaan ya, Oke. development phases, itu memang ada tahapan-tahapan. Oke, Ada tahapan mereka bermain, ada tahapan mereka belajar usia emas, ada mereka tahapannya lagi untuk meningkatkan secara formatifnya, terus sampai di final fasenya. Itu memang ada tahapannya. Jadi memang sekali lagi pelatih itu butuh kesabaran. Nah, satu Butuh kesabaran. Iya, butuh kesabaran. Ya, Pelatih terus- manapun ya Coach, bukan Iya, bukan iya, futsal doang ya. bukan ya itulah. Ya artinya kesabaran itu bukan cuma dilihat di dalam satu waktu saja. Oke. Jadi berkesinambungan. Ya, hari ini harus sabar, besok sabar, lusa sabar, dan seterusnya mesti sabar. Bukan sabar berarti pelan-pelan gitu. Artinya sabar untuk menemukan performanya pemain. Itu yang Dan paling penting. menantikan bunga yang indah dari Iya, masing-masing pemain. betul. Dan ya makanya butuh kesabaran. Tapi sekali lagi kita mesti benar-benar upgrade ke knowledge kita sebagai seorang pelatih. Pasti. Dan itu wajib. Biar ditiru pada pemain yang kita ajarkan. Pasti. Mudah-mudahan sih teman-teman semua bicara tentang bagaimana mengupgrade sesuatu tentang futsalnya kepada diri sendiri sebagai seorang pelatih, ya, khususnya untuk diaplikasikan ke pemain itu sendiri. Oke, Coach. Nah nih Coach, tadi kan udah ngebahas tentang Coach juga ada lisensi. Tadi pengen dirukiah juga. Nah, rukiah betul. Itu para pelatih yang belum berlisensi biar kesini dirukiah sama Coach Andri Pesio. Karena beliau ini selaku instruktur untuk para AFC level nasional, level 1, level 2. AFC nasional, Nasional, AFC level 1, AFC level 2. Oh, AFC level 1. Iya. Siap. Nah, kalau bicara tentang kursus nih, Pentingnya, ya, Coach. penting sekali. Satu, Oke. kalau kita mau bawa kendaraan, bukan beca nih ya. Oke, ya. bukan beca. Ya, kita bawa motor, bawa mobil, ya kan kita harus punya SIM. Betul. Nah, di dalam kita
membina pemain-pemain di sebuah klub, ikut pertandingan yang resmi ya, katakanlah seperti itulah. Pertandingan yang resmi kan harus punya lisensi. Gitu. Makanya kalau memang ada yang bilang lisensi nggak penting, wah sini datang ke saya kita ruqyah sama-sama. itu salah satunya ya. Jangankan cuman ada di Indonesia, keluar di AFC pun yang nggak punya AFC lisensi itu nggak bisa ada namanya di situ. Minta maaf, saya kasih bocoran. Mungkin sekarang sudah bisa lah. Ya, beberapa tahun terakhir begitu Kensuke datang ke kita untuk jadi pelatih nasional, nama di AFC-nya bukan pelatih kepala. Apa tuh? Ya itu saya nggak tahu entah itu asisten atau apa, saya kurang paham. Tapi yang jelas pelatih lokal kita yang jadi pelatih kepala. Itu salah satu contoh ya. Saya bukan melihat itunya, tapi ini salah satu contoh pembelajaran kita. Makanya kalau orang bilang jadi contoh panutan ikut ya. Iya. Jadi kalau orang bilang lisensi nggak penting, nah itu salah besar. Kalau Anda mau bicara tentang prestasinya bagus, tidak menutup kemungkinan Anda akan dipanggil sama klub-klub profesional untuk jadi pelatih. Nah, bisa direkomendasikan juga. Betul. Tapi kalau ditanya, kamu punya lisensi apa? Lisensi RT 16, RW 3 misalnya. Ya nggak dipakai. Oh bener dong. Sekarang kita MCR di Liga Profesional aja, itu paling tidak pelatih asing punya AFC level 2. Ya paling kita paksa lagi. Yang lokal harus punya, sorry banget. Yang lokal aja sekarang dipaksa untuk jadi AFC level 2. Pelatih asing yang datang ke kita harus punya AFC level 3. Wah. Jadi kalau dibilang itu ya itu berarti pelatih itu memang sekali lagi butuh diruqyah gitu. Ya jadi sekali lagi ya, jadi jangan sampai berpikiran bahwa pelatih itu nggak butuh lisensi, salah besar. Memang masalah belajar itu dari mana saja. Nah di sini pun di dalam kursus ini saya sebagai instruktur membuka wawasan mereka. Tidak benar-benar mendoktrin 100% apa yang ada di benak saya mereka wajib jalani, tidak. Saya hanya membuka nih, merangsang wawasannya supaya mereka juga berkembang. Bagaimana cara belajar, bagaimana cara begini dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan di kursus. Ya, sekali lagi masalah pembelajaran dimanapun. Tapi sekali lagi bicara tentang lisensi itu penting bang. Gitu. Ya, jadi SIM tambahin P coach. Apa itu? Surat izin menjadi pelatih. Itu boleh. Boleh, nanti kita buat sama-sama. Nah, ya. Fungsinya apa sih coach? Fungsinya, wah pasti sangat banyak dong coach. Sekali lagi, secara analogi, kalau Anda mau bawa motor, bawa mobil, bawa segala macam, ya kendaraan bermotor ya, harus punya SIM. Itu intinya ya. Tuh, terus berikutnya, kalau kita punya SIM berarti kan punya etika kita. Etika, ada memang saya beberapa lihat gitu ya. Ada ya, minta maaf ya sedikit mungkin sedikit nyentil dan sedikit nyindir. Ya, ada pelatih yang baru AFC level 1 yang tanda kutip lah. Ya, udah merasa jadi legend di Kota Tangerang. Itu sih mesti ketemu lagi tuh dengan saya tuh. Harus. Diruqyah apa di ruqyah kalau perlu. Ya, jadi saya nggak suka pelatih yang sombong gitu. Iya betul. Ya, saya nggak ini loh. Maksud saya kalau memang dia punya ilmu ya monggo dibagikan. Jangan berpikir bahwa saya sudah pegang tim ini, saya merasa dewa dan saya merasa legend. Waduh. Suruh dia main bola, suruh dia main futsal, ketemu kita lihat. Iya. Kita lihat dia bisa nendang apa enggak. Cuma begitu aja jawabannya. Jawabannya gitu aja. Tanya gitu aja tanya. Jadi saya minta maaf ya, minta maaf saya agak sedikit tersinggung juga gitu. Ya, kalau memang dia merasa punya sesuatu, ya monggo diangkat futsal yang ada di Kota Tangerang dan berikanlah hal-hal positif. Betul gitu loh. Jangan cuma sekedar ngomong doang. Wah, saya udah ke planet Mars. Saya sudah nggak penting gitunya. Yang penting adalah bagaimana mengaplikasikan itu gitu. Coach. Minta maaf ya, agak sedikit nyentil. Yang merasa minta maaf sekali. Mudah-mudahan bisa berubah. Mudah-mudahan bisa berubah. Nah nih coach. Ini sedikit pertanyaan dari sobat juga sobatnya futsal. Ya. Pasti ada yang bertanya nih, apa sih bedanya level nasional, pelatih level nasional, level 1 AFC, level 2 AFC, dan level 3 AFC dan Pro License. Apa tuh coach? Yang membedakan memang bicara tentang level ya. Kalau nasional memang adanya ruang lingkup di nasional di Indonesia. Kalau sudah AFC level 1 bicara tentang AFC, tapi sekarang sudah MCR-nya sudah berbeda lagi di kompetisi AFC Championship, Futsal Club Championship. Sudah MCR-nya itu udah di AFC level 2. Jadi yang membedakan secara teknis adalah kalau bicara level nasional ya kita mengajarkan pelatih itu untuk bisa menjadi pelatih.
Jadi artinya menjalankan coaching method dan coaching proses. Itu. Teknik-teknik apa aja yang mesti dilatih sama mereka dan bagaimana sikap kita terhadap mereka. Itu di level nasional. Kalau di AFC level 1 bicara tentang bagaimana peningkatan daripada level nasional tadi. Taktikal individu kah? Nah, itu yang Berarti ke dasar banget ya? Iya, kalau di nasional paling dasar. Ya. Terus yang berikutnya kalau level 2 AFC itu sudah bicara tentang sistem bermain. Karena di futsal ada 3 momentum, menyerang, bertahan dan transisi. Nah, itu dipelajari AFC level 2. Nah, kalau untuk AFC level 3 membahas bagaimana melatih sebuah tim profesional yang di dalamnya itu ada teknik, fisik, strategi, psikologi dan lain sebagainya. Itu lengkap AFC level 3. Wah. Nah, kalau pro license ya mereka sudah menarik nih. memang sudah benar-benar bicara tentang profesionalnya. Dan tahapan-tahapan itu secara garis besarnya yang membedakan dari nasional, AFC level 1, AFC level 2, AFC level 3 sampai ke pro license. Kalau pro license kita bisa ngelatih dimanapun, di negara manapun. Berarti kalau bisa dibilang pro license tuh udah mentok ya? Iya, sudah bukan mentok lah. Artinya sudah paling tinggi. Sudah paling tinggi ya. Mungkin nanti ada AFC level yang berkaitan dengan planet misalnya. Itu ada lagi. Itu boleh. ada lagi tuh boleh. Tapi yang jelas itu jokes aja. Ya, tapi yang paling penting adalah itu. Ya, bahasan-bahasan secara levelnya. Nah, Soput. Itulah tadi yang sudah dijelaskan oleh Coach Andre. Antara perbedaan pelatih level nasional, level 1 AFC, level 2 dan level 3 dan pro license. Terima kasih Coach. Betul. Nah, nih Coach lanjut nih Coach. Nah, masih ngomongin soal pelatih nih Coach. Soalnya kan ada pelatih juga. Tadi Coach juga agak sedikit nyindir juga tuh. Perlu di Rukia soal pelatih yang belum berlisensi. Nah, tanggapan Coach Andri untuk pelatih yang belum berlisensi itu gimana sih Coach? Ya monggo diambil. Nah, kalau dia nanti gini. Contoh gini Coach, dia bercanda nih Coach. Saya sudah megang tim ini tadi yang Coach bilang. Ya, saya sudah megang tim ini dan saya nggak perlu lagi nih untuk ngambil kepelatihan berlisensi. Saya sudah banyak ketemu orang-orang yang kayak gitu. Ya, nggak hanya di Jakarta, di Pulau Jawa, di luar Jawa pun ada. Itu Coach. Nggak perlu saya lisensi. Saya tiap langsung kompetisi pegang juara. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Sekarang saya mengajarkan orang-orang yang di lingkungannya dia bagaimana cara melatih coaching method dan coaching proses. Ya. Beberapa bulan kemudian ada yang lapor ke saya, "Coach, saya berhasil mengalahkan mereka." Kenapa? Karena saya ngejalanin coaching method dan coaching proses, penampilan pemain saya meningkat. Penampilan pemain dia cuma stuck di situ aja. Tenggelam namanya sekarang. Itu salah satu bukti nyata bahwa yang namanya kursus itu, lisensi itu penting. Ya, dan sedikit dikasih perbedaannya juga tadi sama Coach. Iya, memang dikasih sedikit non berlisensi dan lisensi. Kalau yang tidak punya lisensi, mereka nggak tahu bagaimana cara mengajarkan, bagaimana melatih pemainnya. Benar kan? Cuman berdasarkan pengalaman dulu, saya dilatihnya begini. Kan begitu jadi jatuhnya. Tapi kalau dia ikut kursus kan dia tahu proses-prosesnya seperti apa. Dan ilmu yang dulu juga nggak mungkin dilupain gitu aja, pasti dipakai. Dulu, sekarang gitu kan, gitu loh. Benar nggak? Betul. Besok pasti ada perbedaan lagi. Besok pasti ada upgrade-nya lagi. Itu yang paling penting. Mantap. Nah, oke lah. Cukup ngebahas soal kepelatihan. Ini geser nih Coach. Saya mau minta tanggapannya. Geser kemana nih? Saya geser. Enggak, maksudnya pembicaraannya geser. Coach di sini aja yang itu saya nanya sama siapa? Nah, tanggapannya Coach Andriawan tentang media yang mensupport futsal di Tangerang ini, yang mendukung penuh kemajuannya. Contoh seperti One Proof ini Coach. Seperti apa Coach? Promo ya ceritanya ya. Ketahuan. Satu cuma pesan saya. Apa juga? Ya, mengedukasi. Oke. Apapun kondisinya mengedukasi. Yang kedua, kalau mau mengeluarkan berita, tolong dikonfirmasi. Oke, siap. Jangan sampai salah. Ini pesan saya, bukan berarti ini bukan. Ya, jadi ada banyak lah media-media yang di luar sana itu yang berpikir bahwa gue mau mencari popularitas tanpa melalui koordinasi. Gue mau mencari followers. Jadi jangan itu sampai itu terjadi. Artinya kita bicara tentang edukasinya. Terus bagaimana caranya bisa secara konsisten memberikan informasi yang benar-benar fakta. Itu. Terus satu lagi, saya cuman pengen One Proof ini ngupas dari futsal pertama kali di Indonesia.
ini belum ada kan? Sudah ada Coach di video animasinya di itu channel mudah-mudahan saya bisa ngelihat ya. Oke, siap. Jadi di tahun 2002 memang itu mulai pertama kali ya turnamen atau kompetisinya AFC Championship di Jakarta. Setelah itu 2003 dan sampai seterusnya. Nah, saya pengen tuh ngebahas mengenai tahun 2002 itu siapa aja pemainnya, pertandingannya gimana. Terus 2003 event apa aja yang Indonesia jalankan gitu kan? Dan organisasinya siapa aja yang itu yang membantu ya? Yang saya berharap seperti itu supaya apa? Supaya ini jadi salah satu referensi mahasiswa yang bakal skripsi. Wah. Bener dong. Bener dong saya. Tidak hanya mahasiswa olahraga, mungkin nanti mahasiswa ekonomi dan lain sebagainya bicara tentang futsal kan dia harus punya referensi tentang sejarahnya. Betul. Nah, itulah maksud saya. Jadi artinya ya kalau bisa media OnePoop ini memberikan sebuah edukasi, terus bisa share segala sesuatunya, tapi harus dipastikan dulu faktanya. Gitu. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Gitu. Konsistensi. Saya berharap sukses lah buat OnePoop lah. Ya, memberikan semua informasi. Masalah followers gampang lah. Ya, masalah followers mau instan kita bisa beli kok. Ya. Intinya konsisten dan edukasi. Iya, masalah followers nggak penting. Terima kasih Coach Andri. Sama-sama. Bisa dibilang founding father futsal Indonesia. Aduh, terlalu berat buat saya. Berat buat saya. Saya Andri Irawan yang bocah kampung gitu kan. Oke, Coach. Nah, bagaimana menurut Coach Andri tentang perkembangan futsal di Banten ini, Coach? Sudah sejauh mana dan sudah seberkembang apa sih? Kalau bicara ruang lingkup Banten ya, tapi nggak secara keseluruhan sih. Belum merata. Tapi cuman ada beberapa kota saja yang benar-benar pusatnya. Kita ambil contoh di mana? Kota provinsi lah. Ya, kalau bisa dibilang kabupaten kota mungkin Kabupaten Tangerang mungkin salah satu yang bisa dibilang pusatnya lah untuk saat ini ya. Kita nggak tahu ke depannya, mungkin daerah Lebak sana apa daerah yang di pinggir-pinggir sana bisa berkembang lagi kan itu lebih baik gitu kan. Tapi kalau bicara secara keseluruhan Banten sih 2 kali lolos ya. 2 kali lolos PON ya, dan kebetulan memang yang di Bandung memang nggak berangkat nih. Cuman pertanyaannya yang dekat aja nggak berangkat, yang jauh berangkat nggak nih gitu. Insya Allah berangkat, Coach. Masyarakat Banten khususnya untuk masyarakat futsal ya support lah. Support pemain-pemainnya, coaching staffnya gitu kan, atau lebih tepatnya tim futsal PON Banten disupport lah. Ya kalau memang nggak ada dana ya kumpulin 1.000 gitu kan masing-masing, nggak boleh lah itu. Boleh dilakuin kan gitu. Ya artinya tolong disupport untuk kemajuan futsal yang ada di Banten. Dan bisa juga support, subscribe atau follow Instagramnya OnePoop. Support. Iya. Boleh. Itu sangat mensupport sekali. Masuk barang itu ya. Sedikit guyoman aja. Iya. Nah, kalau Coach Andri lihat ini tuh sampai sejauh mana sih perkembangan? Sampai sejauh mana nih mengenal futsal Banten? Ya, saya beberapa kali ngisi kursus nasional maupun di AFC di Banten ya. Tapi memang adanya di Kabupaten Tangerang, lebih banyak di Kabupaten Tangerang ya. Kalau saya melihat sih selayaknya memang bicara tentang lolosnya tim prapon ke PON gitu kan. Itu memang berkat andil daripada pemain-pemain yang dilatih daripada masing-masing kabupaten kota di Banten ya. Nah, itu nggak bisa dipungkiri. Di filter lagi tuh ya. Itu yang berikutnya memang secara murni putra daerah dari Banten ya. Nah, itu juga salah satu kemajuan yang sudah bisa dinikmati karena proses yang sebelumnya itu. Kalau Anda bertanya sama saya mengenai kemajuan, ya itu salah satunya. Ya, jadi salah satu provinsi yang tidak menaturalisasikan pemain provinsi lain ke Banten. Itu yang ngerti ya Soput ya, ya, jadi itu salah satu kemajuan. Oke. Wah. Nah, yang terakhir nih. Harapannya Coach Andri untuk futsal Banten mau seperti apa sih? Tetap berjalan, tapi jangan sampai membuat satu dinasti di Banten. Itu dia. Jadi ya kita nggak bisa inilah, ya nggak boleh
Ya, satu orang itu aja dari tahun ke tahun itu aja. Ya, kalau bisa dibuatlah regenerasinya. Nah, itu kalau bisa semuanya harus dibuat komunitas. Ya, saya sih pesan itu aja ya. Jadi sudah mulailah dari mungkin dari AFP, dari AFK, dari AFKAP dan lain sebagainya, komunitas-komunitas ya, mereka harus banyak rembuk dan lain sebagainya ya. Jangan cuma itu aja. Nanti kalau bisa harus dikasih kesempatan yang lain, tapi dengan catatan dilihat dari sisi kualitasnya, bukan kuantitas. Kualitas artinya dia bisa dia bisa membentuk pemain yang bagus, membangun sebuah tim yang bagus, dia punya attitude bagus. Nah, itu yang patut dicoba. Gitu. Luar biasa, Coach Andri Irawan. Lapar tapi. Guys, terakhir nih, Iya. kayak apa ya? Bisa dibilang apa? Kata-kata motivasi, Coach. Kan copot-copot ini kalangan usia itu 24 ke bawah, Coach. Kata-kata motivasi apa sih yang Coach berikan ataupun ada baru kepikiran di kepala Coach tentang Buat pelatih atau buat pemain? keduanya? PR banget ini kayaknya. Pelatih ya seperti apa, pemain seperti apa? Pelatih ya, kalau bicara pelatih baik tidaknya seorang pemain itu tergantung daripada pelatih. Nah, betul. Dari sisi apa? Dari sisi pengetahuan, dari sisi pengalaman, ya, dan yang pasti adalah sebuah kesabaran. Kalau untuk pemain ya bahasnya mengenai gimana caranya latihan itu bukannya kewajiban. Kalau sekolah kan kewajiban absen tuh. Betul. Kalau di futsal jangan sampai kewajiban. Oke. Kalau futsal itu ya jadi kebutuhan. Untuk pemain ya jadi kebutuhan. Kalau mau ningkatin penampilannya banyak di latihan. Kenapa? Karena latihan kebutuhan. Jangan pernah lihat pemain yang sudah prestasinya tinggi. Tapi yang dilihat adalah proses dari awal sampai dia mencapai jadi pemain yang top level. Itu luar biasa. Oke. Nah, saya punya satu tagline nih, Coach. Apa itu? Bukan saya sih, One Puff. Nah, apa itu? Futsal Tangerang penuh inspirasi, Coach. Kita ucapkan bersama, Coach. Oke. 1, 2, 3. Futsal Tangerang penuh inspirasi. Inspiratif. Goodbye.